Lili, katakan saja padaku. Kali ini, air mata putri sudah mengalir di sekitar matanya, dan dia bisa menangis kapan saja karena rasa cemas yang luar biasa. Put, tidak bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan Randy? Saat Putri Bramasta pertama kali tiba di New York, Lili sudah menanyakan tentang mereka sebelumnya. Namun, Putri Bramasta memintanya memberinya waktu untuk memikirkannya baik-baik dan Lili tidak bertanya lagi sejak itu. Ketika Randy datang beberapa hari kemudian dan tinggal bersebelahan dengan Putri Bramasta, dia mengira mereka akan segera berbaikan. Namun 1 bulan penuh telah berlalu, dan belum ada tanda-tanda rekonsiliasi mereka. Faktanya, hubungan mereka tampak semakin buruk. Lili, aku akan memberitahumu saat aku menemukannya ya. Tolong, katakan padaku, di mana Randy? Tenggorokan Putri Bramasta menjadi serak. Dia terisak dan menyeka air matanya. Lili, tolong beritahu aku. Dia harus menemukannya. Apapun yang terjadi. Put, apa yang sedang kamu bicarakan? Lili pedih melihat permohonan putus asa Putri Bramasta. Dia menyeret Putri Bramasta ke jendela dan berkata, Randy tinggal tepat di sebelahmu. Dia telah tinggal di sini sejak hari ketiga kamu tiba di New York. Di sebelahku. Selama ini, Putri Bramasta tahu bahwa Randy bertemu putri kecil setiap hari dan dia berada di New York, tetapi dia benar-benar tidak menyangka Randy tinggal begitu dekat dengan mereka. Ya, Lili mengangguk. Lili, terima kasih. Setelah mendapatkan jawaban yang dia butuhkan, Putri Bramasta berlari keluar rumah. Lili bahkan tidak sempat memintanya untuk melambat. Putri Bramasta bergegas ke halaman sebelah dan melihat ke pintu yang tertutup. Dia melewati halaman hampir setiap hari ketika dia keluar untuk berbelanja, tapi dia tidak pernah menyadari bahwa orang yang tinggal di sana adalah Randy. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangkatnya, tangan gemetar dan menekan bel pintu. Dia menekannya berulang kali, tetapi tidak ada yang datang ke pintu. Randy pasti ada di sana, tapi dia tidak merespon sama sekali. Itu membuktikan apa yang baru saja dia katakan. Dia tidak ingin dia muncul di hadapan mereka lagi. Tanpa respon apapun dari Randy, Putri Bramasta mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Randy. Kali ini, panggilan terputus begitu tersambung kembali. Saat itu masih turun salju jadi di luar sangat dingin. Uap air bahkan bisa berubah menjadi es. Putri Bramasta selalu takut dingin. Dia tidak pernah mampu menahan hawa dingin meskipun dia berada di tengah salju untuk sementara waktu. Namun hari ini, dia berani melewati cuaca dingin dan tampak tidak terganggu. Tanpa tanggapan apapun darinya, dia memutuskan untuk mengirim SMS ke Randy. Dia mengetik baris dengan tangannya yang gemetar, Randy, buka pintunya. Aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Aku hanya butuh 2 menit. Ini tidak akan menyita banyak waktumu. Sama seperti saat dia mengirim pesan, tidak ada tanggapan darinya. Meski begitu, Putri Bramasta tidak menyerah. Dia harus menunggu sampai Randy membuka pintu. Dia harus memberitahunya bahwa dia dalam kondisi berbahaya, jadi tidak peduli seberapa dinginnya dan berapa lama dia berdiri di luar, dia harus memberitahunya. Put, sedang turun salju dan kamu berdiri di sini. Nanti kamu masuk angin. Lili mengejarnya dan mencoba membujuk Putri Bramasta untuk kembali. Lili, kamu akan segera hamil ya? Putri Bramasta dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Ya, segera. Bocah nakal ini sangat pandai memilih waktu yang tepat. Dia mungkin tidak sabar menunggu tahun baru, itu sebabnya dia mungkin akan segera keluar. Lili menyadari taktik Putri Bramasta dan sadar, tunggu, kita sedang membicarakanmu sekarang. Pulanglah bersamaku dulu, Lili. Putri Bramasta memandang Lili dan tersenyum sambil berbicara,
dari sekolah menengah hingga universitas, hingga pindah ke kota Jakarta, dan hingga hari ini, kamu telah merawatku dengan sangat baik selama ini. Terima kasih dan aku sangat menghargai semua itu kamu melakukannya. Saat dia meninggalkan keluarganya, Lily ada di sisinya. Tepat pada saat ini, ketika dia tidak berdaya dan khawatir, Lily juga berada di sisinya tanpa keraguan. Lily adalah teman terdekatnya dan juga sahabatnya. Dia membantu dan merawatnya kapanpun memungkinkan. Tetapi dia tidak bisa menganggap remeh bantuan dan perhatian Lily. Lily punya keluarga, dan bayinya akan segera lahir. Dia memiliki kehidupannya sendiri yang harus diurus. Jadi bagaimana dia bisa meminta bantuan dan dukungannya sepanjang waktu? Putri Bramasta selalu sangat jelas tentang hal ini. Dia tidak mungkin berhutang banyak pada Lily. Putri Bramasta tersenyum, tapi Lily bisa melihat air matanya mengalir. Hatinya sakit ketika dia tahu betapa penderitaan Putri Bramasta. Dasar gadis bodoh, kenapa kamu memberitahuku hal ini sekarang? Apakah kamu tidak menginginkanku sebagai temanmu lagi? Lily, aku tidak memaksamu. Tapi aku ingin menyelesaikan ini sendiri, oke? Putri Bramasta berkata dengan lembut. Lily terbakar api karena dia. Bekas luka bakar masih membekas di tubuhnya. Sekarang Lily hendak melahirkan bayi dan hidup kehidupan yang bahagia dan stabil. Putri Bramasta tidak bisa lagi membiarkan Lily terlibat dalam situasi berbahaya apapun. Calvin adalah pria yang berbahaya. Tentu saja tidak seseorang yang bisa dianggap enteng. Putri Bramasta mengetahui hal itu dengan baik. Dan dia tidak pernah mencoba menyinggung perasaannya. Namun entah bagaimana, dia terus mengawasinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia berharap Calvin hanya datang untuknya. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengannya, dia tidak takut sama sekali. Namun, dia khawatir Calvin akan menyakiti Randy di belakangnya. Meskipun dia tahu Randy bisa membela diri dari Calvin, tapi dengan Calvin yang terus-menerus mengintai di belakang mereka, tidak ada yang tahu kapan Calvin akan menyerang selanjutnya. Lily ragu-ragu dan berkata, "Putri, tapi..." "Lily, aku sudah menceraikan Randy." Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Bukan berarti dia tidak melakukannya cukup baik, dia juga tidak memperlakukanku dengan buruk. Sebaliknya, dia terlalu baik dan mengambil tindakan yang sangat baik peduli padaku. Tapi tahukah kamu setiap kali aku bersama dia, aku akan sangat takut? Aku takut dia tiba-tiba akan meninggalkanku suatu hari nanti, sama seperti ibuku. Aku bahkan tidak berhasil melihatnya sebelum dia wafat. Putri, itu tidak akan terjadi." Lily sangat mengenal Putri Bramasta dan dia mengerti apa yang dia khawatirkan. Jawab Putri Bramasta sambil tersenyum pahit, "Lily, itu terjadi pada ibuku, dan ayahku juga terjadi. Bukan hanya orang tuaku, tapi kamu juga pernah terluka. Sebelumnya karena aku. Lily, aku takut, aku benar-benar takut. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari karena aku mengharapkan kabar buruk setiap hari." Lily berusaha menenangkannya, "Putri, tapi tahukah kamu kalau Randy sangat peduli padamu? Kalau tidak, dia tidak akan pernah memutuskan untuk datang mencarimu sejauh ini dan memutuskan untuk tinggal di sebelah." "Aku tahu." Putri Bramasta tersenyum dan menambahkan, "Lily, tolong pulanglah untukku. Tolong jangan biarkan Juna mengkhawatirkanmu." Tentu saja dia tahu bahwa Randy sangat baik padanya. Dan karena alasan yang tepat ini, dia terpaksa menjauh dari Randy. "Putri, kamu, Lily, tolong pulang." Putri Bramasta sangat tegas dengan permintaannya, jadi Lily masuk ke dalam rumahnya dengan enggan. Dia akan kembali dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia sangat takut begitu dia pergi, Putri Bramasta akan terjatuh ke tanah. Putri Bramasta memandangnya dengan senyuman meyakinkan, seolah dia berkata, "Jangan khawatir,
aku akan baik-baik saja. Dia harus percaya pada Putri Bramasta. Dia mungkin terlihat lemah di luar, tapi dia sangat kuat di dalam. Dia tidak akan mudah roboh. Putri Bramasta tidak pernah menyerah begitu saja sepanjang hidupnya. Dia telah melalui banyak hal, jadi dia tahu betul apa yang dia lakukan. Lili meyakinkan dirinya sendiri akan kemampuan Putri Bramasta. Dia menarik napas dalam-dalam dan pulang. Putri Bramasta akhirnya membuang muka saat melihat Lili memasuki rumahnya. Namun, mata yang penuh harapan juga meredup pada saat itu juga. Dia membunyikan bel pintu lagi dan lagi, tapi orang-orang di dalam tidak merespon sama sekali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.